kita sadar bahwa kita bakal ikut olimpiade, kita belajar nggak cuma karena aduh aku ikut olimpiade aku harus belajar, enggak, tapi emang ya Iya. udah suka gitu sama mata pelajarannya, jadinya research sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Izahilia Fatimi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu teman kita yang memiliki segudang prestasi dan telah berkali-kali mengharumkan nama sekolah kita. Langsung saja kita sapa yuk, ini dia Sultan El Shirazi. Halo Sultan. Halo. Apa kabarnya nih Sultan? Alhamdulillah baik. Oke Sultan, boleh nih kenalan dulu sama Sobat Jubel yang ada di rumah? Boleh. Jadi nama saya Sultan El Shirazi, bisa dipanggil Sultan atau El. Sekarang saya kelas 12, tepatnya di 12-3. Oke Sultan, nah Sobat Jubel, Sultan ini kemarin baru aja meraih medali perunggu pada ajang perlombaan kimia tingkat internasional yang dilaksanakan di Arab Saudi. Gimana nih Sultan perasaannya setelah mendapat medali perunggu? Ya, alhamdulillah lega ya, karena medali perunggu itu salah satu bentuk buah dari apa yang kita perjuangin gitu. Betul banget. Nah, Sultan, mungkin Sobat Jubel ini masih ada yang belum kenal nih tentang ICO. Jadi sebenarnya ICO ini apa sih? Terus diikuti oleh berapa peserta gitu? Boleh. Jadi ICO ini kepanjangannya itu International Chemistry Olympiad. Sesuai namanya ya, ini olimpiade di bidang kimia. Tahun 2024 ini ICO udah diselenggarakan ke 56 kali. Jadi 56 International Chemistry Olympiad. Untuk tahun 2024 kemarin yang ikut itu sekitar 90-an negara dan setiap negara itu mengirim 4 delegasi siswa terbaik dari bidang kimia. Tuh. Oh gitu. Kalau misal kalian belum pernah dengar ICO International Chemistry Olympiad, mungkin kalian pernah dengar Kevin Liusbaum ya, karena dia ikut ICO 3 kali. Wow, gitu ya. Terus kemarin Sultan ini bareng 3 teman lainnya kan untuk ikut Betul. ICO ini. Ya, setiap negara itu mengirim 4, jadi ya Indonesia juga termasuk. Walaupun ada juga negara yang cuma mengirim 2, mungkin karena keterbatasan siswa atau ada kendala seperti sakit mungkin ya. Wah, gitu ya. Terus Sultan ini kemarin juga berarti ketemu teman-teman baru dari berbagai negara dong ya? Betul, iya. Kami juga sempat mutualan IG, ada yang dari Belanda, ada yang dari Swiss, ada yang dari Malaysia, Filipina gitu. Itu ya. Kemarin itu Sultan hampir 2 mingguan gak sih di Arab Saudi ini? Betul. Di Arab Saudi 2 minggu itu sebenarnya lombanya cuma 2 hari. 1 hari ujian teori, 1 hari ujian praktikum. Ya, tapi hampir 2 minggu itu diisi dengan acara-acara yang memang disediakan dari sana, kayak acara trip atau reuni gitu, sama termasuk pengumuman dan pembukaan juga tentunya, sama ada umroh juga dikasih. Ada umroh juga. Betul. Ada jalan-jalan juga ya. Betul. Berarti. Oke, kayaknya seru banget nih. Nah, Seru banget. terus untuk kompetisinya sendiri nih Tan, menurut kamu gimana sih? Apakah soal-soalnya benar-benar sulit atau gimana? Soal tahun ini sulit. Jadi dari tahun ke tahun ICO itu, ini aku kasih taunya dari perspektif apa ya, nilai ya, secara kuantitatif, secara angka. Untuk medali perunggu biasanya dari tahun ke tahun itu cut off-nya, nilai terendah di perunggu itu sekitar 50, 60, tapi tahun ini itu 41. Wow. Artinya apa? Artinya lebih susah. Iya. Untuk tahun ini soal-soalnya memang relatif lebih susah, termasuk dibandingkan tahun kemarin yang juga susah. Benar Gitu. sih. Susah banget ya. Terus itu tuh yang teori atau yang praktikum tuh? Berarti gabungan dua-duanya. Gabungan ya? dua-duanya. Tapi kalau misal aku boleh ngasih pendapat tentang gimana kesulitannya dibandingin tahun-tahun sebelumnya, boleh? Boleh, Oke. boleh. Kalau menurut aku ya, ujian teorinya itu
tidak terlalu lebih susah, kayak relatif sama tingkat kesulitannya dibanding tahun lalu. Tapi untuk ujian praktikumnya menurut saya lebih susah. gitu nih Sobat Jubel, susah banget nih praktikumnya. Oke, jadi Aico ini benar-benar kompetisi yang sangat bergengsi nih ya Sobat Jubel. Jadi pasti perjuangan untuk bisa sampai dan mengikuti kompetisi ini pasti nggak main-main dong. Nah, untuk Sultan sendiri, perjuangan Sultan untuk bisa sampai ke tahap internasional ini sudah dimulai sejak kapan sih? Udah dari lama banget. Walaupun awalnya ya persiapannya bukan untuk saya nggak langsung terbayang, oh mau ikut ICO nih. Ya. Kalau di bidang kimia sendiri kan udah dari lama ya, udah dari kelas 9 akhir itu saya udah tertarik sama kimia. Tapi untuk persiapan ke ICO sendiri, itu mulai ada pikiran, oh aku harus ngejar ICO nih. Dari sekitar 1 bulan setelah OSN. Gitu. Ibaratnya, ICO is reachable, I have to do it gitu. Dan alhamdulillah terwujud kan. Alhamdulillah ya. Jadi tahapannya nih pertama dari OSN dulu kan ya, lolos nasional baru kepikiran buat lanjut ke internasional. Gitu ya. Terus untuk tahap-tahapannya sendiri pasti ada kayak semacam pelatihan khusus kan ya? Betul. Tentu aja. Jadi seleksi untuk mengikuti ICO ini sebenarnya mulai dari OSN. Jadi awalnya OSN itu memang tujuannya supaya Indonesia bisa mengirim delegasi dengan adil. Karena awalnya gini deh, OSN itu dimulainya 2002. Sedangkan Indonesia udah mengirim delegasi ICO sejak tahun 97. Tapi awalnya ICO itu Indonesia mengirim delegasi ke ICO kurang merata, kurang adil. Ibaratnya kayak, oh dari sekolah ini kita ambil murid-murid yang pintar gitu, terus kita latih buat maju ke internasional. Ya tentu saja kan gak memberikan kesempatan buat siswa dari daerah lain kan. Makanya pemerintah berinisiatif buat mengadakan OSN sebagai ya wadah talenta gitu di bidang akademik dan juga untuk menyeleksi secara lebih adil ke internasional. Nah, untuk seleksinya kalau OSN sebenarnya aku pernah cerita. Tapi boleh mungkin ceritain lagi gitu. Boleh secara singkat. Oke. Jadi OSN itu awalnya mulai dari tahap sekolah dulu. Setiap satu bidang itu maksimal mengirim 5 peserta. 5 peserta untuk maju ke tingkat kota. Tiap kota kemudian mengirimkan maksimal 10 anak buat maju ke tingkat provinsi. Kalau di total nih pesertanya, tingkat kota itu di kimia tahun 2023 itu sekitar 30 ribuan. Tingkat provinsi sekitar 2 ribuan, 3 ribu kalau nggak salah. Dari situ, dari tingkat provinsi disaring lagi 100 orang untuk maju ke tingkat nasional. Dengan syarat setiap provinsi wajib mengirimkan minimal 1 dan tidak boleh mengirimkan lebih dari 10 gitu. Nah, dari nasional ada seleksi lagi untuk internasional. Dari 100 orang tadi dipilih 30 medalis, 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Dari situ kami dipanggil untuk pelatihan nasional tahap pertama, Pelatnas 1. Lokasinya waktu itu di Jakarta, tepatnya di Hotel Golden Boutique. Pelatihannya itu sekitar 10 hari, mungkin efektifnya 9 hari lah efektifnya. 10 hari itu udah kepotong sama pembukaan apa gitu kan. 10 hari itu full teori, nggak ada praktikumnya. Walaupun ya dari tahun ke tahun sebenarnya ada praktikum, tapi entah kenapa tahun ini nggak ada praktikumnya. Ya dengar-dengar ada konflik juga gitu. Dan kemarin pas OSN aku itu juara 2 nasional, emas kedua. Waktu pelatnas pertama aku peringkat 1. Peringkat 1 dan maju ke pelatnas tahap kedua, dipilih 10 orang. Gitu. Dari 30 tadi ya? Betul. Dipilih 10 orang, pelatnas 2. Oh ya, tanggalnya itu lupa lagi, tapi 2024. OSN kan 2023, pelatihan nasionalnya 2024. Terus pelatnas tahap 2 itu di Bandung sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Di Bandung, tepatnya di ITB gitu, di ITB, dan itu ada praktikumnya juga, ada praktikum sama teorinya. Ya. Dari pelatnas 2 itu 10 hari langsung dipilih 4 delegasi Indonesia untuk ke ICO. Dan alhamdulillah peringkat 1 lagi. Oke, alhamdulillah. Keren banget loh Sultan ini ya. Jadi kegiatan di pelatnas tadi itu ada belajar teori, belajar praktikum juga ya. Untuk offline-nya itu di
UI kemarin ya? Iya, pelatnas pertama oh enggak, pelatihan yang ketiga yang di UI. Oh, yang ketiga. Ada ketiga. Oh iya Sebelum berangkat ada pelatihan lagi 2 minggu. Gitu. Kemarin kamu berangkatnya ini awal-awal Juli ya? Iya, sekitar awal Juli udah berangkat. Gitu ya. Jadi kamu berhasil terpilih ya jadi 4 orang delegasi Indonesia yang akan mewakili tim Indonesia ke Arab Saudi. Keren banget nih Sobat Jubal. Nah, setelah kamu mendapat kabar nih kalau kamu berhasil terpilih menjadi 4 delegasi itu, gimana sih tanggapan orang-orang di sekitar? Waduh, tanggapan orang-orang sekitar ya? Ya yang jelas orang banyak kaget ya, karena awalnya aku tuh nggak percaya bisa Ico gitu, kayak aduh nggak mungkin deh ini Ico, kayak karena sebenarnya dari tahun ke tahun itu alumni juga diundang untuk pelatihan. Alumni Ico tahun kemarin gitu, udah takut tuh aduh bakal lolos nggak ya, tapi anehnya tahun ini nggak diundang. Dari situ makanya aku udah yakin ini bisa, aku harus coba, jangan disia-siakan kesempatannya. Terus orang-orang juga kayak aduh Tan, akhirnya kamu berhasil dapetin peringkat pertama gitu. Karena setelah OSN sebenarnya aku banyak cerita ke orang bahwa sedikit lagi kayak tanggung banget, satu lagi bisa peringkat 1 ya. Terus juga keluarga juga aku kasih tahu juara 1 Indonesia bisa maju ke internasional ya, orang-orang pada seneng lah, alhamdulillah. Aku juga ikut seneng. Jadi sebenarnya kamu ini ada kecewanya juga ya menjadi peringkat 2. Karena itu sudah sekeren itu loh bisa sampai ke tingkat nasional. Sebenarnya manusia itu kan yang bikin orang bahagia itu mencapai apa yang mereka inginkan, gitu kan. Walaupun ya awalnya aku tuh nggak pengen menang OSN juara 1 tuh, nggak pengen. Ibaratnya kayak ya Allah cukup menang OSN gitu, cukup menang OSN udah cukup. Tapi ternyata juara 2. Sebenarnya yang lebih nyesek lagi itu karena juara 1-nya itu temen deketku sendiri. Gitu ya? Jadi kami saingan. Dan ternyata dia yang juara 1, aku yang juara 2. Makanya aku jadi lebih giat belajar gitu. Aku harus kejar juara 1. Gitu ya ternyata. Oke nih, jadi menurut kamu sendiri Sultan, gimana sih peran orang-orang terdekat kayak misalnya orang tua, teman, juga guru-guru dalam mensupport kamu hingga kamu bisa sampai ke titik ini? Waduh, banyak ya peranannya. Jadi kayak orang tua itu selalu mengingatkan kayak Tan, kamu harus ingat sama apa yang pengen kamu capai, jangan sampai kamu lengah. Dan jujur kalau aku nggak diingetin kayak Tan, kamu harus belajar, ada kemungkinan ya aku kurang semangat buat ngejarnya. Dorongan dari orang tua itu penting banget, termasuk juga dari saudara gitu. Kalau dari guru-guru ya yang jelas guru-guru ngasih dukungan secara emosional dan spiritual juga. Iya, benar banget. Ya meskipun secara materi mungkin guru belum punya banyak waktu gitu ya buat ngasih pembinaan materi. Tapi udah lebih dari cukup, dukungan yang diberikan guru dan orang tua itu lebih dari cukup, walaupun nggak berupa materi. Oke, jadi nih Sobat Jubal, dukungan dari orang tua, dari guru, saudara, bahkan teman-teman pun itu sangat mempengaruhi kita ya, karena itu sangat penting juga. Oke nih, tapi Sobat Jubal, selain dari dukungan-dukungan itu tentu aja kita juga harus minta sama Yang Maha Kuasa dan juga harus usaha dong ya, ini bener nggak? Betul. Harus usahanya dong. Wajib banget. Nah, untuk Sultan sendiri gimana sih usahanya dalam mempersiapkan olimpiade-olimpiade kayak gini? Belajarnya kayak berapa kali gitu? Tertarik gitu ya sama kimia. Kalau udah tertarik, kita nggak ngerasa terbebani buat belajar. Jadi walaupun kita sadar bahwa kita bakal ikut olimpiade, kita belajar nggak cuma karena aduh aku ikut olimpiade aku harus belajar, enggak, tapi emang ya udah suka gitu sama mata pelajarannya. Jadinya research sendiri, cari-cari soal sendiri, dan itu lebih penting menurutku daripada kayak kita dipaksa buat belajar, karena itu bakal lebih leket di kita, bakal lebih mendefinisikan menjadi bagian dari kita gitu. Bahasanya pokoknya dibawa enjoy aja ya semuanya. Betul, gitu dibawa ya. enjoy. Walaupun nggak bisa 100% enjoy ya kan, Iya. karena belajar juga butuh energi kan.
pasti ada masanya capek, ada masanya Iya. bosen, dan itu nggak bisa dihindarin, bisanya kita tanggulangi gitu. Ya, jadi kan belajar ini kan juga menyita waktu kita bermain gitu kan ya, waktu kita istirahat gitu kan ya. Kadang-kadang kamu ngerasa capek nggak sih, Tan? Jelas, pasti capek itu pasti. Dan kalau aku capek belajar, aku alihin buat refreshing. Ya, refreshing orang kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri refreshingnya ya main game gitu. Oh gitu. Main game, atau kalau bosan main game ya aku coba buat belajar lagi. Siapa tahu udah nggak burn out lagi kan. Wah gitu ya. Ya, pandai-pandai kita mengatur, nggak cuma mengatur waktu tapi juga mengatur energi. Ya, mengatur emosi, energi, dan waktu ya. Tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang membagi waktu nih, gimana sih Sultan cara kamu ini membagi waktu? Karena kan kita nih kan sebagai seorang pelajar nih masih ada pasti tugas-tugas dari sekolah, terus kamu mempersiapkan olimpiade kimia, bahkan kamu kan mau nyiapin buat olimpiade matematika juga kan ya. Betul. Sibuk banget. Gimana ya? Sebenarnya kalau pertanyaan membagi waktu itu susah dijelasin kecuali emang kita ngalamin sendiri. Kita pasti bakal bisa cari cara yang paling cocok buat kita mengatur waktu. Itu nggak bakal sama buat setiap orang. Ada orang yang memang mereka bikin jadwal, oh jam segini aku belajar ini, jam segini aku istirahat. Kalau aku sendiri sih enggak, pakai feeling. Pakai feeling. Bukan pakai feeling itu bukan berarti menggampangkan ya, maksudnya kalau aku rasa udah cukup nih belajar ini, aku juga harus membagi waktu buat belajar apa, misalkan ada tugas sekolah maka aku kerjakan. Nggak ada waktu jadwal baku yang aku pakai, yang aku buat untuk ya ngerjain tugas satu persatu, nggak ada ya. Itu termasuk dari manajemen berdasarkan kepentingan dan deadline. Semakin penting dan semakin mepet, maka kita harus dahulukan dibandingkan yang kurang penting, dalam tanda kutip kurang penting, dan waktunya masih lama tenggatnya gitu. Jadi misalnya ada tugas sekolah yang deadline-nya lebih awal dibandingkan belajar, misalnya untuk olimpiade matematika nih, pasti dahuluin tugas sekolah dulu. Betul, kan ya? itu wajib. Tugas sekolah nggak boleh kita tinggalin. Iya, tentu Tetap harus aja. kita kerjain. Ini kita masih mau meraih nilai ya. Betul. Oke nih. Nah, kalau gitu Sultan boleh nggak nih di-share tips dan triknya mungkin ke Sobat Jubel yang mungkin mau mengikuti jejak Sultan dalam dunia peroliman ini? Boleh. Tips dan triknya, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini tips dasar dulu ya. Tips mendasar secara pribadi gitu. Jangan suka membandingkan diri dengan orang lain sehingga kita down. Terus juga jangan ngerasa kayak aduh, orang ini udah berhasil padahal dia belajarnya lebih sedikit. Aduh, orang ini kelihatannya santai tapi kok dia bisa gitu. Percayalah, Allah itu adil ya. Tuhan itu adil. Apa yang dikasih ke orang sekarang, apa yang dikasih ke kita sekarang belum tentu sama ke depannya. Jadi kayak setiap orang itu ada masanya gitu. Kalau kita istiqomah, kalau kita percaya, kita konsisten, kita gak akan kecewa. Kita harus percaya, tapi bukan berarti kita ngegampangin. Kita tetap berusaha, dengan catatan kita serahkan semuanya ke yang di atas. Gitu. Gitu ya, sangat menginspirasi sekali nih Sobat Jubel. Jadi kuncinya tadi ialah jangan membandingkan diri dengan orang lain, dan juga jangan pada pencapaian orang lain tuh kita tuh kayak meremehkan gitu, karena kita juga harus berusaha dan tetap beristiqomah. Oke nih, keren banget nih Sultan Elsirazi. Oke, untuk menutup podcast kita pada kali ini, boleh nih Sultan sampaikan moto hidup kamu atau kayak kata-kata yang ngebikin kamu tuh semangat gitu setiap harinya. Gimana ya kata-kata? Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Walaupun itu klise, walaupun itu udah terlalu umum, tapi aku tetap berpegang teguh pada itu. Karena apa? Kita bisa dengan bantuan yang di atas. Ya, bener banget ya. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke Sobat Jubel, kita doakan ya agar Sultan ini bisa meraih banyak prestasi lainnya dan bisa terus menginspirasi kita semua. Semoga MTK ini juga sampai tingkat internasional ya Sultan. Amin, insya Allah. Oke ini, baik Sobat Jubel, terima kasih
Pertama-tama terima kasih kepada Sultan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita pada kita semua. Dan juga terima kasih kepada Sobat Jubel yang sudah menonton hingga akhir. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Saya Iza Hilya Fatimi, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.